Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Sangat senang bisa jumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, Bekasi, 21 November 2022. Kita ada semua hanya karena kasih sayang Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, saya mengajak mari kita sama-sama datang memuliakan Dia, meninggikan Dia sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Mazmur pasal 125 ayat 4. Mari kekasih Kristus kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus, firman yang hidup, kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Demi Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pagi hari ini kita belajar sama-sama dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 18 sampai dengan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 18 dan 19. Kesebaran Tuhan ada batasnya. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Allah adalah pribadi yang panjang sabar, namun bukan berarti kesabarannya tidak ada batasnya. Dia adalah pribadi yang panjang sabar, dan di dalam kasihnya ia bersedia memberi kesempatan kepada umatnya untuk kembali kepada jalan yang benar. Namun
Bila orang terus-menerus meremehkan kesabarannya, maka Tuhan tidak akan membiarkan sikap sembrono itu berlalu tanpa konsekuensi. Ketika batas kesabarannya terlampaui, maka ia akan menghukum mereka. Hanya saja karena kesabarannya, maka kalaupun ia menghukum umatnya, hal itu adalah juga untuk kebaikan umatnya, yaitu untuk menyadarkan orang-orang yang ia kasihi itu atas kesalahan-kesalahan mereka. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kesabaran Tuhan itulah yang dialami oleh bangsa Israel, sebagaimana yang diringkas di dalam Hakim-Hakim pasal 2. Di situ dicatat tentang kehidupan mereka yang bagaikan suatu siklus yang berputar dengan 4 tahap. Yang pertama, mereka mengalami pertolongan Tuhan. Kedua, mereka melupakan Tuhan. Ketiga, sebagai akibat mereka mengalami hukuman Tuhan. Dan keempat, mereka memohon pengampunan Tuhan. Dan Tuhan di dalam kesabarannya kembali menolong umatnya melalui seorang hakim atau pembebas. Kemudian kembali mereka melupakan Tuhan. Begitulah siklus itu berputar secara terus-menerus sampai batas kesabaran Tuhan terlampaui. Dan ia membuang umatnya ke Babel dengan maksud untuk menyadarkan mereka. Singkat kata, walaupun Tuhan adalah pribadi yang panjang sabar, namun bukan berarti kita boleh mempermainkan kesabarannya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita bersyukur sebab kebaikan Tuhan kita boleh ada di akhir-akhir bulan November, dan sebentar lagi kita akan masuk dalam bulan Desember, lalu kita meninggalkan tahun 2022, kita masuk kepada tahun yang baru. Kalau saudara perhatikan, pada akhir-akhir tahun banyak orang datang mengevaluasi kehidupan mereka, lalu kemudian mulai berjanji bahwa tahun depan saya akan melakukan ini, saya akan bertindak ini, saya akan melakukan seperti ini. Tetapi kenyataannya di dalam perjalanan tahun yang baru ke depan, kita melupakan lagi apa yang telah kita janji, yang telah kita komitmen. Kita kembali kepada kehidupan kita yang seperti dulu. Hal ini juga terjadi dalam bangsa Israel. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sangat diharapkan kiranya kali ini, tahun ini, di saat kita mengevaluasi kembali kehidupan kita, fokus hidup kita, tujuan hidup kita, marilah kita sungguh-sungguh supaya kita dapat hidup di dalam kebenaran Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, harusnya kita sadari bahwa hidup ini hanya sesaat, hidup ini milik Tuhan, dan hidup kita ada dalam kedaulatan Tuhan. Setiap waktu Tuhan boleh memanggil kita kembali. Oleh sebab itu, harusnya kita mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semua, hidup sungguh-sungguh di dalam kebenarannya untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita sendiri, egonya kita sendiri, lalu kita melupakan siapa hidup kita yang sesungguhnya, siapakah diri kita yang sesungguhnya. Kekasih Kristus, mari kita sadari
bahwa hidup kita ini telah ditebus oleh Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu hidup kita adalah milik Tuhan. Kita jangan menyalahgunakan kesabaran Tuhan di dalam kehidupan kita, tapi pergunakanlah hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam kesabaran-Mu, Engkau bersedia meraih diri kami dengan kasih-Mu dan membawa diri kami kembali untuk hidup sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam kesabaran-Mu, Engkau membentuk diri kami agar hidup kami berkenan kepadamu. Di dalam kesabaran-Mu, Engkau menuntun diri kami untuk berjalan di dalam firman-Mu. Sungguh besar kasih setia-Mu kepada kami. Oleh sebab itu, ampunilah diri kami bila kami telah meremehkan kesabaran-Mu, yaitu dengan hidup bermain-main di dalam dosa. Tuhan, tolonglah diri kami untuk mampu hidup menghargai anugerah-Mu dan mengisinya dengan perilaku yang berkenan di hati-Mu. Tuhan Yesus Kristus, dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami datang kepada Engkau pagi hari ini, berterima kasih atas pemeliharaan yang Engkau berikan kepada kami, di mana kami boleh melewati malam hari dengan baik, dan kami masuk pada hari yang baru ini. Kami memuji nama-Mu karena kebaikan-kebaikan-Mu yang telah kami alami sepanjang malam itu. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, kami percaya bahwa sepanjang hari ini bersama dengan Engkau kami dapat melewati segala perkara, karena Engkau yang memampukan diri kami untuk boleh menghadapi semua tantangan hidup ini. Kami bersyukur Tuhan, betapa besar kesabaran-Mu kepada hidup kami. Ampuni dosa dan salah kami. Biarlah hari ini dan sepanjang hari ini kami berjalan dalam pertolongan Tuhan lewat pimpinan, bimbingan Roh Kudus-Mu dan firman-Mu. Pakai hidup kami untuk terus boleh menjadi berkat dan saluran berkat kepada banyak orang demi kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami bersyukur. Dan pagi hari ini Bapa, hamba tetap berdoa memberkati semua keluarga umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, hidup rumah tangga lepas rumah tangga. Biarlah semua keluarga hidup memuliakan Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa Tuhan memberkati semua pekerjaan, tugas, usaha, bisnis mereka sepanjang minggu ini dengan keberhasilan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau buka jalan, memberkati semua yang terbaik. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang pantas, yang layak, yang mampu mereka kerjakan. Dan Tuhan berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab, mereka bekerja dengan disiplin, mereka bekerja dengan kejujuran, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, hamba berdoa memberkati setiap orang tua, biar hidup mereka boleh menjadi teladan, menjadi panutan kepada anak cucu mereka, dimulai dari perkataan-perkataan dan tingkah laku mereka, biarlah semuanya memuliakan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa kepada mereka yang berulang tahun, Tuhan memberkati.
Biar setiap mereka yang berulang tahun diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan mereka yang sedih, yang lemah, yang sakit, hamba berdoa Tuhan, biarlah kuasa Tuhan menjamah mereka, kasih Tuhan yang tidak terbatas itu menolong mereka. Kuasa darah anak domba Allah menyembuhkan, memulihkan setiap sakit penyakit yang mengganggu mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa kepada seluruh kehidupan para hamba-hamba Tuhan, saudara-saudariku, Bapak Ibu yang bersama-sama dengan hamba secara online. Hamba berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati hambamu Ibu Uce Lolo Luan yang berada di kota Jayapura. Tuhan memberkati hambamu, bahwa hidup hambamu semakin taat dan setia. Biarlah hambamu boleh mengoreksi dirinya kembali dengan kesabaran Tuhan yang ia alami. Dia sungguh hidup memuliakan Tuhan. Biarlah ke depannya dia berjalan sejajar dalam kebenaran firman-Mu, sehingga hidupnya sungguh menjadi berkat kepada suami kekasih, kepada anak-anak tercinta, kepada cucu-cucu kekasih, spesial kepada Gracia dan Rafael. Tuhan memberkati semua orang, semua pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Tuhan juga memberkati, dan perlindungan Tuhan nyata atas pribadinya dan hidup rumah tangganya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa kepada hambamu, Bapak Evangelis Donald Lodik Peter yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hambamu, bahwa hidup hambamu berkenan, hidup di dalam ketaatan dan komitmen kepada Tuhan. Biarlah hidupnya senantiasa mempermuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa pakai hambamu, bahwa ia berjalan dalam kehendak rencanamu, sehingga dia boleh menjadi berkat panutan kepada istri kekasih, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta, dan menjadi berkat kepada banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pada hari ini spesial kepada anak kekasihnya Violin, di mana Tuhan boleh menambah 1 tahun usia daripada Violin. Biarlah dengan bertambah 1 tahun usia ini membawa Violin semakin mengasihi Tuhan. Biarlah takut akan Tuhan menjadi dasar hidup Violin, sehingga Violin boleh menjadi berkat kepada banyak orang, teristimewa kepada teman-teman sebayanya, teman-teman sekelasnya, sekolahnya, dan biarlah hidup Violin senantiasa memuliakan Tuhan, bahwa Violin terus berjalan dalam kebenaran. 1 tahun usia yang baru membuat Violin semakin dewasa di dalam kebenaran. Ya Tuhan, umur panjang menyertai Violin, hikmat Tuhan menyertai Violin dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa, berkati hambamu, terus pakai hidupnya bagi kemuliaan. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, demikian pagi hari ini hamba berdoa kepada hambamu, Ibu Yuliana Tan, yang berada di Jayapura. Tuhan juga memberkati hambamu, bahwa hidup hambamu semakin mengasihi Engkau. Biarlah hambamu hidup dalam komitmen. Dia boleh menghormati, menghargai kesabaranmu ya Allah, untuk hidup memuliakan Engkau. Diberkatilah hambamu menjadi berkat kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, dan kepada banyak orang. Perlindunganmu nyata atas hidup hambamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian kepada hambamu Bapak Freddy Nampasnea yang berada di kota Ambon, Maluku.
Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu berkenan, hidup terus dalam kehendak rencana-Mu. Pakai hidup hamba-Mu menjadi berkat kepada istri kekasih, kepada anak-anak tercinta, dan menjadi berkat kepada banyak orang. Apa yang ia kerjakan dengan kedua belah tangannya, Tuhan Yesus buat berhasil. Perlindungan Tuhan nyata atas hidupnya siang dan malam, dan setiap keluarganya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pada saat ini Bapa, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Ibu Diana De Vretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa hidup hamba-Mu berjalan dalam kehendak rencana-Mu. Biarlah hamba-Mu terus boleh menjadi berkat kepada suami, kepada anak-anak, dan kepada banyak orang. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Tuhan buat berhasil. Bahkan Tuhan memberi hikmat kepintaran kepada kedua anak kekasih Yemima dan Reinhard di dalam bangku pendidikan. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Pagi hari ini Bapa, hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapa Levinus Doan Siba yang berada di Manokwari. Bapa, Engkau bawa hidup hamba-Mu ini hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup menghormati, menghargai kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup hamba-Mu sungguh menjadi berkat kepada istri kekasih, menjadi berkat kepada anak-anak tercinta, menjadi berkat kepada banyak orang. Tuhan memberkati ia dengan hikmat-Mu, sehingga dengan pertolongan Tuhan, hamba-Mu Bapak Levinus Doan Siba dalam mengambil keputusan-keputusan itu berdasarkan keputusan dari Tuhan. Tuhan pakai dia dalam tempat pekerjaannya menjadi berkat. Tuhan yang terus memberkatinya dan Tuhan mengangkat dia pada posisi yang terbaik dalam nama Yesus. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Levinus S. Doan Siba menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan hari ini, sepanjang hari ini, dan di dalam minggu yang berjalan, Tuhan memberkati kami semua. Demikian hamba berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Eci, bayi Bapak Peter, yang berada di kota Manokwari. Tuhan bawa hidup hamba-Mu juga berkenan, hidup menjadi berkat kepada suami kekasih, kepada anak-anak tercinta, dan juga Tuhan, apa yang ia kerjakan dengan kedua belah tangannya, Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, diberkati untuk boleh menjadi berkat. Bapa, terima kasih. Hamba percaya pertolongan Tuhan memberkati kami semua di dalam minggu yang baru ini. Ya Tuhan, hanya kepadamu kami bersandar dan kami berharap masa depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Ingat, mari kita hidup sungguh memuliakan Tuhan. Jangan kita menyia-nyiakan kesabaran Tuhan terhadap hidup kita. Tetapi hidup kita sungguh memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua untuk boleh menjadi berkat. Tetap andalkan Kristus dalam kehidupan kita. Tetap hidup disiplin dalam kebenaran firman Tuhan. Dan jadilah berkat setiap saat. Tetap semangat. Shalom. Salam MDC.